Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan keberkahan bagi kita semua, serta salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sahabat penonton yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang bertemakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saat ini kita dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka pada momentum ini kita jadikan wahana untuk membangkitkan semangat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, serta menambah gizi spiritual dengan menelaah risalah dan perjuangan beliau untuk kita ikuti syariatnya, sunnah dan akhlakul karimah beliau dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Inti dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini yaitu bagaimana mewujudkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan pengungkapan rasa senang dan syukur atas diutusnya beliau di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali membawa rahmat untuk alam semesta. Jika kita kaitkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan kondisi saat ini, yaitu merebaknya wabah COVID-19, di mana pemerintah senantiasa mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan, maka dari itu mari kita lihat ada beberapa langkah Rasulullah SAW dalam mengantisipasi wabah penyakit pada zaman beliau, yaitu diantaranya penyakit ta'un dan lepra. Yang pertama adalah larangan perjalanan dan karantina. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang artinya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kamu mendengar suatu wabah penyakit di suatu wilayah, maka jangan masuki wilayah itu. Dan jika wabah penyakit itu merebak di tempatmu, maka jangan tinggalkan tempatmu itu. Yang kedua adalah jarak sosial dan isolasi mandiri. Dilaporkan ketika itu ada seseorang berpenyakit kusta menular. Dia ingin bersumpah kepada Rasulullah SAW dan ingin sekali mencium tangan beliau. Maka dengan ramah Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada seseorang itu bahwa sumpahnya telah diterima tanpa harus seseorang itu datang kepada beliau. Hadis diriwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang isolasi mandiri ketika sakit menular. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang artinya jangan tempatkan pasien sakit atau orang yang sakit dengan orang-orang yang sehat. Hal itu diberlakukan juga dengan hewan yang sakit ketika itu. Mereka diisolasi dengan hewan-hewan yang sehat. Yang ini artinya bahwa mereka yang terkena penyakit menular dilarang untuk berinteraksi di masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah standar kebersihan yang tinggi. Islam selalu mengajarkan kepada kita, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Tidaklah sah sholat apabila kita tidak berwudu. Minimal 5 kali sehari kita berwudu. Ini menandakan simbol bahwa kita diwajibkan untuk menjaga diri kita agar selalu bersih dan suci dari hadas ataupun najis. Begitu pula kita hendak makan,
kita dianjurkan untuk mencuci tangan dan anggota tubuh lainnya yang sekiranya nanti akan bersentuhan dengan makanan. Dan juga ketika hendak melakukan ibadah yang lainnya, kita juga harus berwudu. Dalam kitab dalam kitab Jami' At-Tirmidzi disebutkan pula bahwa Rasulullah menutup sebagian wajah dan mengecilkan suaranya ketika bersin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu menjaga diri bersih dan suci. Yang keempat adalah mencari pengobatan di kala sakit. Rasulullah SAW menganjurkan kita mencari pengobatan di kala sakit di samping berdoa. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Sunan Ibnu Majah bahwa tatkala Rasulullah SAW bertemu dengan kelompok orang-orang Baduy, orang-orang Baduy itu bertanya, ya Rasulullah, berdosakah kami jika kami sakit tidak mencari pengobatan? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai hamba Allah, carilah pengobatan jika kau sakit, karena sesungguhnya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, maka Allah juga menciptakan obatnya kecuali usia tua dan kematian. Dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah, maka tidak diragukan lagi, dalam sejarah perjuangannya Rasulullah SAW telah menginspirasi kita pada saat ini dan kondisi saat ini dan ke depannya, dan mendorong kita mengorbankan semangat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebelum saya mengakhiri khutbah pada kesempatan kali ini, ada satu persembahan pantun yang akan saya berikan. Bukit Tangkiling, tempat wisata, alamnya asri, indah dipandang mata. Semoga warga Kalteng terbebas dari virus corona, ikut bervaksin, taati protokol kesehatannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.